Baik, Bapak Ibu peserta Prolanis, kali ini kita akan memasuki sesi kedua, edukasi perawatan kaki diabetes dengan topik pola diet dan aktivitas fisik untuk penderita diabetes mellitus. Ya. Nah, ini pola makan diabetes. Ya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu dalam membuat menu makanan diet diabetes, yaitu disingkat dengan 3J. Yang pertama adalah jumlah, J kedua adalah jenis, dan yang J ketiga adalah jadwal. Untuk jumlah di sini Bapak Ibu perlu mengukur kadar kalori yang masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu ya. Maksimum adalah 1.500 kilokalori per hari. Yang kedua untuk jenis. Utamakan untuk makanan yang dikonsumsi penderita diabetes adalah makanan dengan kadar kolesterol rendah, tinggi serat, namun rendah glycemic index. Apa itu glycemic index? Nanti akan dijelaskan melalui gambar brosur. Hindari makanan yang mengandung gula serta karbohidrat berlebihan. Yang J ketiga adalah jadwal. Jadwal makan di sini sebaiknya adalah 3 kali sehari. Serta diselingi 2 kali snack yang rendah glycemic index atau indeks glikemik GI. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan gula darah ya, Bapak Ibu. Bagaimana komposisi makanan? Komposisi makanannya dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu karbohidrat 60-70%, protein 10-15%, dan lemak 20-25%. Jumlah kandungan kolesterol yang disarankan adalah kurang dari 300 mg per hari. Kemudian jumlah kandungan serat adalah 25 gram per hari, diutamakan serat larut. Nah ini, pasien diabetes dengan hipertensi, jadi Bapak Ibu yang memiliki selain diabetes, tapi juga punya hipertensi, diprioritaskan untuk mengurangi konsumsi garam atau makanan yang terlalu asin. Pemanis buatan dapat dipakai hanya secukupnya saja. Kemudian jumlah kalori ini sendiri perlu disesuaikan dengan pertumbuhan, status gizi, umur, dan ada tidaknya stres akut. Stres akut di sini maksudnya Bapak Ibu yang mengalami sakit. Itu dapat dikategorikan sebagai stres akut, kondisi sakit, ada luka, kemudian kegiatan jasmani yang dilakukan. Ya, ini anjuran dari Kemenkes ya. Bagaimana menghindari komplikasi diabetes mellitus? Nah ini, aktivitas fisik atau latihan fisik secara teratur dan tepat pada pasien diabetes mellitus dengan prinsip singkatannya adalah BBTT. Apa itu prinsip BBTT? Singkatan dari baik, benar, terukur, dan teratur. Nah, latihan fisik dengan prinsip baik dan benar, BB, yaitu sebelum berlatih, melakukan pemeriksaan kadar gula darah terlebih dahulu. Jika hasilnya kurang dari 70 mg, jadi bisa pakai stick yang bisa dibeli, dipakai di rumah, itu kondisi hipoglikemi, tidak disarankan untuk berolahraga. Atau bila kondisi gula lebih dari 250 mg per desiliter, juga ditunda, itu kondisi hiperglikemi atau kadar gula darah yang tinggi. Dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas fisik sebelum sarapan hari ini untuk mencegah terjadinya kondisi hipoglikemi ya Bapak Ibu. Hipoglikemi adalah kondisi turunnya kadar gula darah. Kondisi menurunnya kadar gula darah ini juga sama bahayanya dengan kadar gula darah yang berlebih. Karena kadar gula darah yang rendah dapat menyebabkan kadar glukosa ke dalam jaringan organ-organ tubuh tidak maksimal. Ini dapat menyebabkan penurunan fungsi anggota tubuh. Kemudian latihan fisik ini sebaiknya dilakukan 1 jam setelah makan, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh langsung dilakukan segera setelah makan. Kemudian apabila menggunakan insulin, maka tidak boleh disuntikan pada bagian tubuh yang bergerak lebih banyak.
Misalkan Bapak Ibu berolahraga dengan jalan santai, maka tidak disarankan untuk disuntikkan di bagian paha kaki, jadi lebih disarankan di bagian perut, misalkan. Kemudian lakukan latihan fisik dengan pakaian yang sesuai dan lengkap, menggunakan alas kaki. Nah, ini yang penting. Karena pada penderita diabetes, luka cenderung susah sembuh. Jadi bila Bapak Ibu berolahraga tanpa menggunakan alas kaki, ditakutkan akan ada cedera pada kaki. Misalkan luka yang dapat menyebabkan luka diabetes susah sembuh. Kemudian melakukan latihan fisik pada tempat yang aman, seperti di ubin-ubin yang datar. Jangan melakukan aktivitas fisik di daerah yang berbatu-batu. Hal ini dikarenakan bila kaki Bapak Ibu mengalami cedera atau luka, maka susah sembuh dan penanganannya akan lebih susah. Kemudian latihan fisik. Nah ini, Bapak Ibu harus melakukan latihan fisik dengan 3 bagian penting yang harus dilakukan, yaitu pemanasan kurang lebih 10 menit, latihan inti 30 menit, dan pendinginan 10 menit. Untuk latihan fisik ini total 50 menit, sehingga dapat dilakukan dengan minimal 3 kali dalam seminggu atau 150 menit seminggu dengan intensitas sedang. Apa itu aktivitas fisik sedang? Jadi aktivitas fisik sedang adalah aktivitas fisik yang dimana menyebabkan tubuh sedikit berkeringat, denyut jantung dan frekuensi nafas menjadi lebih cepat, namun tetap dapat berbicara, tetapi tidak dapat bernyanyi. Itu dikategorikan sebagai aktivitas fisik sedang. Nah, untuk energi yang dikeluarkan saat melakukan aktivitas ini biasanya adalah 3,5 sampai 7 kilokalori per menit. Jadi, bila dilakukan selama 50 menit, maka kalori yang keluar bisa mencapai 350 kilokalori. Dan ini jumlah maksimal yang disarankan olahraga dalam sehari. Apabila Bapak Ibu tidak sempat melakukan aktivitas fisik, maka ada beberapa gerakan yang dapat menggantikan aktivitas fisik ya, seperti berjalan cepat dengan kecepatan 5 km per jam pada permukaan rata, di dalam atau di luar rumah. Kemudian bisa juga di kelas, ke tempat kerja, ke toko, jalan santai, dan sewaktu istirahat kerja. Memindahkan perabotan ringan, berkebun, menanam pohon, atau mencuci mobil juga dapat dikategorikan sebagai aktivitas fisik sedang. Kemudian pekerjaan lain, misalkan membawa dan menyusun balok kayu, kemudian membersihkan rumput dengan mesin pemotong rumput, ini biasanya luar negeri ya. Kemudian untuk olahraga-olahraga yang termasuk aktivitas fisik sedang, misalnya bulu tangkis, tapi yang rekreasional saja. Jadi tidak ngoyo ya olahraganya. Kemudian bermain, tangkap bola, berdansa, tenis meja, bowling, bersepeda pada lintasan datar ya Bapak Ibu, tidak naik turun, goes gitu, itu aktivitas fisik sedang. Volley non kompetitif, jadi untuk rekreasi saja. Kemudian permainan skateboard, ski air, dan berlayar itu biasanya untuk orang luar negeri ya yang saya melakukan. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya sesi edukasi perawatan kaki diabetes. Sesi kedua ini telah selesai. Bila ada pertanyaan, silakan dilanjutkan di chat WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat.